Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa minha ta'allumul ilmi syar'i. Di antara wasiat-wasiat para wali-wali Allah yaitu mempelajari ilmu agama. Wa ta'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbis qula. Wa ta'allaman, dan belajarlah kamu ilman, akan ilmu yusahhihu ta'atan, yang mengesahkan ilmu itu akan ibadah, wa aqidatan, dan mengesahkan akan akidah, wa muzakkiyal qalbis kula, dan yang membersihkan qalbu, uskula, jernihkan olehmu akan qalbu dengan ilmu tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Saudara sekalian, saya pikir ngaji ini libur, nanya topik tidak. Malam hari ini masih melanjutkan bagaimana kita sebagai muslim biar betul-betul menikmati hidup, supaya kita dapat hidup nikmat. Muslim itu harus memiliki program dalam otaknya bagaimana supaya sukses di dunia, juga bagaimana supaya sukses di alam kubur, bagaimana supaya sukses di akhirat. Jangan sebatas sukses di dunia saja, tapi supaya sukses di akhirat, sesuai dengan doa sapu jagat yang dibaca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muslim kudu sukses di dunia, sukses di kubur, dan sukses di akhirat. Oleh karena itu, para wali-wali Allah yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan Rasulullah, yang paham tentang bagaimana konsep hidup bahagia. Sebab muslim tidak boleh hidup senang doang tapi tidak bahagia, rugi dia. Kalau senang doang kagak bahagia. Kita kudu sa'adah ad-darain, sa'adatul darain, kudu bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Maka kata Syekh Zainuddin Al-Malibari di awal-awal kitab kita, beliau jelaskan, man roma an yasluk tariqal awliya falyahfazun hadhil wasaya amilah.
Siapa orang yang pengen menapaki jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang dekat dengan Allah, yang mengerti nikmat hidup supaya hidup nikmat, amalkan 9 wasiat yang ada dalam kitab ini, kata Syekh Zainuddin Al-Malibari. Biar kita bahagia hidup nih. Ada 9 doang wasiat ini, enggak banyak. Kalau sekali ngaji 1 wasiat, 9 kali ngaji tamat. Iya kan, 9 doang. Kalau sekali ngaji 4 wasiat, 2 pertemuan selesai. Tapi ini udah berapa tahun ngaji? 2 tahun. Ya Allah, ini bagaimana ini? Ini wasiat aulia. Biar kita hidup tuh tenang, biar kita hidup ini sukses, maka kita kudu ngamali wasiat-wasiat orang yang dekat sama Allah. Biar kita hidup kita ini enak, jangan stres, jangan galau, jangan bingung, supaya benar kita hidup ini. Kalau pinter mau banyak, orang pinter juga banyak, tapi Islam tuh programnya bukan pinter, benar. Kalau benar pasti pinter, kalau pinter belum tentu benar. Lihat tuh yang korupsi itu orang pinter bukan tuh, pinter. Dan kita bukan itu programnya. Biar jadi benar hidup kita, begitu, jadi benar. Repot kalau kita nggak benar. Cara kita benar tuh, contoh pembawa berita di televisi itu kalau mau baca berita, maskernya dipakai apa dicopot? Dicopot. Kami nonton di berbagai media TV. Pertanyaannya, kenapa dia copot? Supaya mau ngomong sama manusia. Karena mau ngomong sama manusia supaya dia jelas, maka dibuka. Cakep. Dan itu kita perlu contoh. Tapi ada muslim mau ngomong sama Allah, sholat, mulutnya ditutup. Kata Nabi, ini Nabi yang ngomong, innamal musalli munajin robbah. Orang yang sholat itu mau berkomunikasi dengan Tuhan, mau ngomong dengan yang nyipta manusia. Bila mau ngomong sama manusia aja dibuka biar jelas, mengapa mau ngomong sama Allah ditutup mulutnya? Turunin aja, kayak Bang Haji kita turunin. Kalau sholat, kenapa mau ngomong sama Allah? Biar kita jadi orang benar. Itu aja mau ngomong sama manusia, yang kagak ada manusianya itu kan di studio dibuka. Apalagi kita mau ngomong sama Allah, biar benar. Kebalik gitu, seakan-akan hebatan manusia. Itu namanya kita kurang benar, tarik kan mau ngomong sama Allah.
bagus. Dan kita dididik dalam agama tuh supaya kita benar. Kayak kita orang pakai masker ini bagus supaya kita jangan ngomongin orang. Jadi ditutup mulut kita tuh biar kita nggak ngomongin orang. Tapi bagus mulut ditutup. Tangan ini di grup WA di masjid aja ribut mulu, itu semasjid. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Itu segrup tuh ribut aja. Ini nih harus dijaga juga. Mulut udah cakap, tangan yang belum. Tangan juga harus dijaga. Kan bagus kita mau. Tujuan masker ini namanya supaya kita orang melindungi orang lain daripada virus kita. Itu namanya bagus. Niat kita melindungi orang lain daripada virus kita. Mulia nggak tuh? Mulia. Tapi kadang dia kurang mulia tindakannya. Orang lain dia jaga, bininya kagak pakai masker kalau ketemu bini. Padahal Quran tuku anfusakum, jaga bini. Sama bini enggak, jahat enggak dia? Jahat. Kudunya dia pakai masker. Sama bini dijaga. Orang lain aja dijaga. Masa bini enggak? Jahat enggak? Jahat enggak? Jahat ya. Begitu, kurang mulia. Paling enggak dia tidur di emperan 2 tahun. Lu iya bagus. Namanya melindungi keluarga. Cakep enggak? Cakep. Orang lain aja dijaga, bini enggak. Ini kayaknya kurang etis. Maka kalau ketemu bini itu tutup. Ini begitu, kagak mulai-mulai. Ya Allah. Lah terus orang lain dijaga, bini enggak. Ini Bang Oji nih kerjaannya. Baik, kita masuk materi aja dah. Kata wali-wali Allah, kita nurut sama wali aja enakan. Wa minha ta'allumul ilmi syar'i. Wasiat para wali-wali Allah itu supaya kita benar belajar ilmu. Bahasa kita ngaji. Pikirin sama kita. Wali nyuruh kita ngaji. Saya mau tanya, yang ngaji itu mati nggak? Yang ngaji mati. Yang nggak ngaji mati. Ngaji mati, nggak ngaji mati. Milih mana? Ngaji ujungnya mati, enggak ngaji nyela-nyela orang ngaji juga mati. Milih mana? Milih ngaji. Udah kagak ngaji, sama yang ngaji dia nyela. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah wa syukur. Tuh nggak bener tuh. Udah kagak ngaji, nyela sama orang yang ngaji, kan nggak bener. Orang kayak gua nih, jangan kayak begitu kata dia. Rumahnya nempel sama masjid 100 meter. Kayak gua nih, jangan kayak begitu. Tapi kalau udah Sabtu Minggu ke Ciseeng mau mancing, pergi lama nyampe. Padahal dari rumahnya ke Ciseeng tuh sama di rumahnya ke Istiqomah lebih jauhan ke Istiqomah. Tandanya kagak nyampe.
Masjidmu ada corona, tapi kalau tempat mancingmu kagak ada. Sebab Tuhannya kalau di tempat mancingmu Tuhannya Allah. Jadi jaga. Kalau di masjidmu kagak ada Allah, kagak dijaga, bahaya itu. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Kita disuruh ngaji biar benar mindset ini. Mindset. Lu masa kita mau makan ongol-ongol, mulut kita dibuka, mau sholat sama Allah tutup, emang tinggian ongol-ongol? Supaya kita ini benar, sholat tuh ditarik. Inilah disuruh kita ngaji sama wali-wali Allah, biar adab kita sama Allah biar benar. Apa kata yai kita? Wa ta'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbis qula. Kata yai kita, ayo muslim yang pengen sukses di dunia, pengen sukses di kubur, pengen sukses di akhirat, yang ingin hidupnya nikmat karena benar-benar merasakan nikmat hidup, yang pengen bahagia bukan senang doang, belajar. Jangan tinggalin belajar. Ada dua pilihan kita: satu ngaji, dua di ngajiin. Milih mana? Di ngajiin. Milih mana? Di ngajiin. Wah repot. Milih ngaji. Ngaji apa? Biar sukses di dunia, sukses di kubur, sukses di akhirat. Satu, ilman yusahhihu ta'atan, ilmu yang ngebenerin ibadah. Biar ibadah kita benar, biar ibadah kita benar. Belajar tuh ilmu begitu tuh. Belajarlah kita ilmu yang ngebenerin ibadah. Ini guru kita udah datang, Kiai Ahmad Al-Ghazali. Kita doain bersehat walafiat. Ya Allah, saya sudahi aja, Kiai udah datang. Sudah apa terus? Lanjut aja. Baik, kita hormat sama guru ya. Terus saja ngaji. Kata yai kita, supaya kita sukses di dunia, sukses di kubur, sukses di akhirat, supaya kita betul-betul hidup kita nikmat karena sudah merasakan nikmat hidup, supaya kita bahagia, maka kudu ngaji, kudu belajar. Belajar apa? Satu, ilman yusahhihu ta'atan, ilmu yang ngebenerin ibadah. Ibadah ini macam-macam. Satu, sholat. Sholat dulu. Sholat nih ada perangkatnya. Apa? Kudu suci dari najis. Suci dari najis ada caranya. Bagaimana cara nyuci najis? Diajarin sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang air segini sebak, sedang air itu dibagi dua sama Nabi. Ada air dua kula, air banyak.
ada air dikit, 2 ulah tuh 216 liter. Ini bak hitam, ada 216 liter nggak? Hah? Bak tuh yang di rumah kita tuh 216 liter, 50 liter juga nggak ada itu. Berarti air banyak, air dikit, dikit. Bocah kita ngompol atau kencing, yang umur 5 tahun tuh nggak ngerti, habis kencing masukin aja tuh, dia punya kemaluannya, nempel di celananya. Tuh celana bocah kita ada najisnya nggak? Ada, kita masukin di bak. Maka air ini najis. Sekalian baju lakinya, baju lakinya najis. Kenapa? Karena bercampur dengan air najis. Masukin sarung lakinya, najis. Kasih rinso, peres, ambil lagi bak kosong. Ada 216 liter nggak? Nggak ada. Pindahin dari sini ke sono. Ini sarung najis, airnya jadi najis. Airnya kasih molto, wangi nggak? Wangi. Jemur, kering nggak? Kering. Setrika, kasih spray, licin nggak? Licin. Pakai sholat. Rakaat pertama suratnya Yasin sampai kelar. Rakaat kedua Waqiah sampai kelar. Mantap nggak? Sah nggak sholatnya? Kenapa? Ada najisnya. Bini kita begitu nggak tuh? Nyuci najisnya. Jangan nyalain Allah, ya Rob, gue udah tahajud, gue ini ngapa usaha gue kayak begini, ngapa begini. Ngaji. Karena sholat wasiyabaka fatahhir. Pakaianmu bersihin. Dan bagaimana cara nyuci najis? Itu bukan bagian kita. Guru fikih yang ngajar Riyadul Badi'ah itu yang ngulas. Kita kan ngajar tasawuf, itu urusannya. Yang ngajar-ngajar fikih, ini bagian kita kudu ngaji di majlis fikih. Malam apa majlis fikih? Malam Selasa. Jangan nggak datang ngaji, supaya kita benar cara nyuci najis, biar ngerti. Belum lantai kita bocah kencing ngompol di situ, lah najis. Kita bilang sama si mbak kita, "Mbak, si bontot kencing." Ambil dia, apa ini namanya? Kain pel. Digosok sama dia. Maka kain pelnya najis. Ditaruh di ember nih. Ember ada nggak 200 liter? Kagak ada. Airnya najis. Kata kita, "Pak, kamar juga belum sekalian." Cuci semuanya. Lakinya pulang kerja, lantai si kering kan dikipasin. Wudhu, injak tuh lantai, kakinya kena lantai yang ada, maka kakinya najis. Sholat rakaat pertama surat Kahfi sampai kelar. Kedua tabarok. Cakep nggak? Sah nggak? Sah nggak? Kenapa? Ada najisnya. Belajar ilmu biar ibadah kita benar. Begitu, biar kita benar tuh ibadah. Begitu, biar benar dalam ibadah. Tuh contoh sholat. Satu. Dan banyak ilmu tuh. Ada teman kita, nih biar ibadah benar. Kata teman kita, lama tak jumpa, lalu jumpa. Kita tanya, "Kemana bang?" "Sekarang saya sudah hijrah guru." Wih, cakep. Jarang orang yang hijrah. Dia hijrah. Hijrah bagaimana? "Sekarang bisnis saya properti syariah." Wah, bagus. Bisnisnya properti syariah, cakep. Apa itu?
properti syariah. Saya anti riba. Wih, luar biasa. Udah anti riba, cakep. Anti riba tuh bagaimana, Bang? Saya non bank. Oh, properti syariah itu non bank. Iya. Oh, begitu. Jadi kalau saya ini pengen ngambil 1 unit rumah dari abang, duit saya harus gondol-gondol ke rumah abang. Kagak, ini nomor rekeningnya, katanya anti bank. Bagaimana sih Anda ini ngomongnya syariah? Dia bingung dia. Jadi yang kagak-kagak begitu. Dia bilang syariah, masih punya nomor rekening, bangun rumahnya dari semen 3 roda toko Sinar Jaya. Lah kan saya cash, lah cash ente. Dia ngirim semennya pakai DO namanya. Itu duitnya nggak digondol-gondol, dikirim lewat bank rekening. Loh, riba, semennya riba, kan turunan dari sono. Dia garuk-garuk ngaji fikih biar jangan kalah-kalah, supaya kita benar, jangan kalah-kalah. Rumah kredit riba. Waduh, abang nih saya udah hijrah, tetap aja sumur ini dari kredit bang dulunya, rumah abang ini. Jadi abang jangan injak ini dari riba ini, airnya keluar riba. Mana bayar listrik pakai rekening lagi, pakai bank bayar listriknya. Biasanya kontan, aku pakai bank. Waduh, lampu riba, baca Qurannya riba. Dia bingung karena tidak belajar ilmu fikih ekonomi Islam, muamalah. Biar kita faham, maka kita tuh fata'allaman ilman yusahhihu ta'atan. Pelajarilah ilmu yang ngebenerin ibadah haji, umroh. Luar biasa umroh. Tiap bulan umroh, cakep nggak? Cakep banget. Tapi waktu umroh, sendalnya takut hilang. Jadi sendalnya dibawa waktu tawaf. Sedang syarat tawaf itu suci dari najis. Sendalnya dari WC, dibawa-bawa. Ampe nangis-nangis di kapal. Nangis. Sendalnya dari WC. Sendalnya takut hilang, padahal merek Swallow udah butut itu juga. Dibawa-bawa tuh dia. Hotel bintang 5. Ini. Tuhan sudah berkali-kali ke Ka'bah, tapi ngapa begini? Ke Ka'bah apa ibadah umroh. Umroh ini ada aturannya, mana rukunnya, mana wajib umroh, mana syarat-syarat rukun. Kudu ngaji supaya enggak lihat wujud Ka'bah doang, tapi lihat perintah Allah, biar ibadah benar. Banyak gara-gara tidak mikirin ibadah. Ini repot. Maka kata waliullah, supaya Anda bahagia, belajarlah ilmu ngebenerin ibadah. Sekarang nih musim korban. Udah korban bang? Udah. Tiap tahun gua mah nggak kayak lu memang pelit. Begitu kata dia. Kan kurang ajar nggak? Menghina orang mulu. Saya mau tanya bang, itu umur kambing tuh berapa? Pokoknya yang penting gede aja. Lah kagak ada aturannya. Sapi tuh bang
kalau pengen buat kurban minimal umurnya 2 tahun waktu dipotong. 2 tahun sehari, 2 tahun 2 bulan, 2 tahun 3 bulan sah. Kalau setahun setengah kagak sah. Abang belum ngorban, namanya baru motong sapi. Kalau kambing bang, kambing Jawa, kalau pengen sah umurnya 2 tahun ke atas. Waktu dipotong tuh 2 tahun sebulan ke, 2 tahun 2 hari ke, bukan asal kambing. Saya mau tanya sama abang nih, mau nggak ngangon kambing 2 tahun digaji 1 juta? Najong, wow gak, kata dia begitu. Najong apa tuh ya najong ya? Saya juga nggak ngerti. 1,5 juta bagaimana bang? Oh enggak, gua 2 tahun. Berarti kagak ada kambing kurban sejatuh 1,5 juta. Sebagaimana kagak ada kambing akekah 1,5 juta. Lah itu di jalanan 1 juta akekah. Lah abang pikirin aja, di mana upah motongnya, di mana upah ngolahnya. Itu namanya motong kambing belum akekah. Kalau anak abang bengal jangan salin agama, abang kagak ngaji. Ngaji sah akekah berapa? 2 tahun kalau kambing Jawa. Jangan asal-asalan ama anak tuh dididik bener. Baju aja nggak mau di pasar malam. Malam apa tuh? Malam Sabtu. Maunya di pink, gancit. Ya Allah, masa ibadah asal-asalan? Kalau kambing tuh domba umurnya 1 tahun atau 6 bulan tapi udah upah 7 bulan upah baru sah. Jangan gede lah, jamak aja lah. Jamak bagaimana? Pemilu aja. Umur 17 tahun kurang sehari kagak boleh. Masuk SD 7 tahun kurang sehari kagak boleh. Ini urusan dunia, agama main-main. Ini yang bikin nggak sukses di dunia, nggak sukses di kubur, nggak sukses. Benerin akekah, jangan asal-asalan. Kalau mau korban tanya, mayat dagang kambing, bang saya harga nggak mau mikirin. Itu urusan abang yang dagang. Saya mau mikirin pengen bener. Saya ini muslim bang. Muslim tuh artinya orang yang pasrah sama aturan Allah, aturan Rasulullah. Saya pengen masuk surga. Ini kambing udah 2 tahun belum? Udah, ini 3 tahun. Baik, harga berapa? Baru aduan. Kalau yang dagang kambing, saya bukan dukcapil. Mana saya tahu, akte kelahiran saya kagak tahu. Gua pedagang dadakan. Ya, pedagang dadakan lagi. Lah kudu bener bang, ini ibadah. Bukan yang penting motong, bukan. Muslim itu kudu patuh sama Rasulullah. Jangan asal. Biar bener kita ibadah. Lah waktu dipotong aja bunyi kambingnya, nyari apa? Berarti kambing apa? Anakan. Gimana mau di akhirat? Itu yang namanya jembatan akhirat, naik 1000 tahun, lurus 1000 tahun, turun 1000 tahun, 3000 tahun bawahnya neraka. Kambing kayak begitu, dinaikin di dunia aja patah kakinya sama ente, badan segede gitu. Lah asal, aduh. Maka bukan masalah motongnya, benernya. Kita kudu benar ibadah. Amanah asal-asalan. Mana 700.000 lagi akekah. Berapa biaya motongnya, ngulitinnya, nusukinnya, belum bongnya. Lah kita harus benar. Di ibadah nggak boleh asal-asalan. Ada orang ngeluh, anak saya bengal nih gimana ya? Anda sudah jadi bapak bener belum? Akekah? Waduh, waktu itu 600.000.
Namanya Anda sudah durhaka dulu sama anak sebelum anak Anda durhaka. Benerin ibadah. Motor aja beliin anak PCE, anak akekah sembarangan, kurban sembarangan, yang benar. Kita ini mau ibadah. Ini disebut wa ta'allama ilman yusahihu ta'at. Benerin kalau ibadah. Sholat baju kudu nutup aurat, itu ya Allah baju. Waktu duduk sempaknya kelihatan, mending sempak doang, pantatnya yang burik kelihatan. Ya Allah, yang panjangan baju. Sholat tuh jangan asal-asalan, anda satu pantatnya kelihatan, biar benar ibadah. Ini nih bener ini ibadah kita. Bukan banyaknya, Allah nggak nuntut banyak, nuntut bener, bukan asal-asalan, benar ibadah. Tapi ajaran yang paling bagus, jujur tidak ada saudara, seperti ajaran Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tuh ngajarin higienis. Ngajarin apa? Higienis, cuci tangan 21 detik lebih Rasulullah ajarin. Tangan, mulut, hidung juga cuci, jangan tangan doang, bukan hidung doang. Wajah cuci, habis wajah tangan sampai siku, tangan kiri sampai siku, pala, telinga, kaki. Hebat Rasulullah. Ikut aja sama Rasulullah, selalu ajaran Rasulullah. Rasulullah udah bilang khairul biqa' masajiduha, tempat yang paling steril masjid. Wa syarrul biqa' aswaquha, tempat yang tidak steril pasar. Ini Nabi yang ngomong. Karena tidak belajar benar ibadah, dia lari-lari udah komat dari rumahnya ke masjid, sampai pintu masjid istighfar, astagfirullah, masker ketinggalan, dia balik. Masjid tempat tidak steril, waktu mancing kagak ingat sama masker, waktu sholat masker. Masjid momok. Ini namanya, ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Ini bagaimana? Ini namanya enggak belajar ilmu ibadah. Kita ini disuruh belajar ilmu ibadah. Nabi ajari, ini cakep ajaran Nabi semuanya nih. Cuci tangan, ajaran Nabi. Tapi Nabi bukan tangan doang, dilanjutin cuci mulut, cuci hidung, lubang-lubang virus tuh, cuci wajah, cuci tangan, cuci telinga, kepala, telinga, kaki. Hebat enggak Nabi Muhammad? Hebat, tuh ajaran Nabi. Jadi cakep ajarannya. Jaga jarak, itu ajaran Rasulullah. Jangan kita marah, sebab itu Rasulullah yang ngajarin. Jadi kalau orang sholat tuh kudu jaga jarak. Cuman Rasulullah tuh ngajarinnya depan belakang. Jangan sampai sujud di pantat teman. Mana dia kentut lagi? Panggang ngirup gasnya kagak. Jangan nyampi. Kalau Nabi tuh ajarannya cakep. Rasulullah. Jadi
belajarlah agama yang benar, biar ibadah kita benar. Waktu sholat mau renggang, mau ke masjidnya boncengan sama temennya rapet, pulang dari masjid boncengan lagi rapet lagi. Seakan-akan waktu naik motor ada Allah, kalau di masjid kagak ada Allah. Ini namanya enggak benar. Karena itu kata para waliullah, fata'allaman ilman yusahhihu ta'atan. Belajarlah ilmu yang ngebenerin urusan ibadah. 2. Wa aqidatan. Pelajarilah ilmu yang ngebenerin keyakinan, supaya keyakinan kita nih enggak rusak. Benar. Tauhid. Kalau kita belajar tauhid, enak saudara. Depan rumah kita ngewarung, kita ngewarung. Depan rumah kita warungnya laris, kita kurang. Enggak kemudian kita berkata, ini orang dukunin gue, main dukun kayaknya laris nih. Begitu. Dia gak paham Tuhannya depan rumah kita yang ngewarung Allah. Tuhan kita Allah. Malam bangunlah kita minta sama Allah, biar warung kita laris kayak warung depan rumah kita. Jangan mikirin dia. Nggak bener kayaknya dia ini, main dukun kayaknya. Tandanya bininya kemarin habis beli kulkas 2 pintu merek SAP kayaknya tuh. Itu palingnya kalau kredit 400.000 dia. Begitu. Belum lagi anaknya yang gede tuh, motor PCX putih kayaknya tuh. Palingnya kalau kredit 1,5 juta, berarti motor 1,5 juta, kulkas 400, udah 1.900.000. Berarti duitnya malam. Kita mikirin dia, yang kita pikirin itu lagi mikirin kita nggak? Ngapain? Tidur. Pantes aja warungnya laris, dia mikirin warung dia, kita bantuin mikirin dia. Warung kita sepi nih, kenapa? Kagak ada yang mikirin orang lain, kita aja kagak mikirin. Innalillahi. Tauhid nih yang benar, tauhid nih. Apalagi zaman wabah kayak begini. Ibnu Athaillah dalam hikamnya bilang begini, kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, liyukhaffif alamal bala'i minka ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala huwal mubli. Hikam ini ngaji tauhid, maka biar benar kita harus ngaji hikam, jangan nggak ngaji. Kata beliau, keyakinan Anda bahwa bala bencana yang turun ini Allah yang nurunin, itu membuat Anda rileks, ringan menghadapi cobaan dan derita yang ada. Begitu. Yang membuat Anda tidak stres, keyakinan Anda yang nurunin bala adalah Allah. Saudara, Allah itu kuasa. Selain Allah namanya ciptaan. Yang namanya ciptaan lemah kayak kita. Kita ini ciptaan lemah. Corona ciptaan apa Tuhan? Lemah apa hebat? Lemah, sama kayak kita. Jangan sampai dia melebihi Tuhan di mata kita. Kita ngomong aja sama Corona, kau ini ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Kayak saya, ciptaan Allah. Sama-sama ciptaan, seguru seilmu, jangan begitu.
Pikiran kita yang positif aja, jangan negatif. Kalau pikirannya negatif, kalau di swab positif. Tapi kalau pikiran kita positif sama Allah, kalau di swab negatif, biasa aja. Coba saudara, ada sarjana kedokteran sesudah dokter umum SP.J, berarti spesialis jantung. Virus itu ada virus jantung, ada spesialis ortopedi, ada spesialis mata, ada spesialis macam-macam. Kanker, berarti virus itu macam-macam. Yakin itu, Allah nyiptain virus itu macam-macam. Pahami ini dulu nih. Jangan kalau ada tetangga mati, COVID dia, COVID mulu. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Masa penyakit atu segede rumah sakit gitu, nggak ada penyakit yang lain? Buat apa SPJ, SPOG, SPM begitu? Jadi ribet. Sampai teman saya bininya pengen ke rumah sakit SPM, spesialis mata. Dia mau ke rumah sakit, bang mau ke rumah sakit aja, ke klinik mata. Emang apa lu mau ke klinik mata? Setiap saya lihat dompet lu bang, orang lihat apa-apa. Iya, setiap lihat dompet kagak lihat apa-apa. Saya takut kotokan doang gitu kata dia. Jadi penyakit itu bukan COVID doang, virus tuh macem. Jangan langsung COVID ya, COVID mulu. Udah tahu dia dari kemarin kena gula, virus gula. Begitu udah nyata. Buat apa spesialis anu? Kalau penyakit cuma itu doang. Nah kan berarti virus macam-macam. Biar kita nggak rusak akidah kita, maka doa wali-waliullah tuh. Ilahi la nas'aluka raddal qada, walakin nas'aluka lutfa fi. Tuhan, saya tidak minta menolak takdir yang ada, tapi saya minta kesantunanmu. Wabah yang ada biar bersahabat, tidak musuhan. Jadi nyantai hidupnya. Dulu kita dilarang pakai masker scuba. Bagus, itu bener yang ngelarang tuh. Maksudnya scuba istiqomah. Jangan segede itu. Masa scuba? Ya Allah. Kan bener ngelarangnya. Bener nggak? Cuman diterjemah sama kita kain bahan scuba. Masih bagus ini bahan. Muncul peraturan face shield, penutup wajah. Ini renggang. Corona bisa masuk dari sini nih. Bisa. Enggak, ini mau nabrak, kagak lewat sini. Tapi kalau itu boleh. Kalau bahan ini nggak boleh. Ya udah baik. Karena bahan ini murah, saudara pada punya di rumah. Jangan yang beli aja. Begitu. Jadi macam-macam. Akidah ini loh, biar kita jangan rusak. Jangan sampai Tuhan diparsialkan oleh kita. Itu kita kudu belajar akidah. Bagaimana diparsialkan? Pragmatis. Pola berpikir akidahnya. Contoh, waktu dia lagi susah, rumahnya reot, gentengnya acak-acakan. Ya Allah, tahajudnya rajin banget, sampai dia 8 rakaat tiap malam. Cuman baru 2 rakaat hujan gede, kan bocor. Hujan gede, bocor.
Baru 2 rakaat salam nyari bak, nadahin air sambil nangis, ya Rob beri hambamu uang, nggak kayak begini nih rumah bocor. Kalau rezeki banyak saya mau benerin rumah nih, coba Tuhan mau 8 juga niatan, baru 2 rakaat berhenti gara-gara bocor. Kalau rumah saya gedong Tuhan bukan 8 bisa 100 saya tahajud, enak nggak keganggu. Pas dikasih mah rumahnya gedong, ngorok mulu. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Lagi susah Tuhan ada, waktu dia seneng kagak ada itu Tuhan. Ini akidahnya nggak bener ini, yang kayak begini. Waktu belum punya motor, tahajud, ya Rob beri hambamu uang biar punya motor. Saya nggak mau kayak teman-teman itu, nggak muluk-muluk PCX lah, NMAX. Saya mau legenda aja, legenda 2. Yang penting ada motor second, nggak apa-apa ya Rob. Biar ngaji tuh ke Istiqomah nggak telat mulu. Kalau punya motor Mena bisa ngaji kemana-mana. Ya Rob berilah. Hebat kalau udah minta sama Allah tuh ngerayunya. Tapi pas sudah punya motor mancing mulu, mancing ngaji kakak. Jadi Tuhan dikibulin mulu sama dia. Begitu. Belum masang listrik masih rajin dia ngaji, baca Quran, lampu tempel. Baru 1 ain kena angin, mati, nyalain lagi, nangis lagi, ya Rob beri hambamu uang biar bisa masang listrik. Lihat ya Rob, pengen niatnya sujud sehari ya Rob, ini pengen sujud, coba tuh mati lagi, keganggu, nyalain lagi, kan pegel ya Rob. Kalau pakai listrik ada angin macem-macem nggak keganggu, bisa sujud tiap hari ya Rob. Allah kasih duit buat masang listrik, boro-boro TV mulu, TV mana corona mulu siarannya. Apa nggak tambah takut? Quran jarang baca. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Coba dong akidah nih kita biar benar. Masa di pasar ada Allah, di masjid orang ada? Ini kan namanya akidahnya nggak benar. Yakin di pasar tempat mancing aja rapet, malah dari pagi sampai sore mancing, nggak geser-geser, khusyuk banget waktu mancing. Truk naga khusyuk, kagak dapat dari pagi sampai sore. Takut domain bini beli, kalau beli mau pagi aja ya kan, gitu biar enggak repot-repot, pulang bisa tidur. Ini akidah nih biar kita benar. Jangan di masjid nggak ada Allah, tapi kalau di tempat hiburan air petra ada Allah, nggak apa-apa. Masjid kagak. Ini namanya enggak benar. Akidah nih biar kita benar, akidah yang mantep sama Allah. Begitu. Jangan gak mantep. Lihat cicak, ayam kek, anaknya 8 ayam, kecil-kecil begitu. 8 tuh dikit apa banyak? Banyak. Kecil. Mana lakinya si boy kagak open. Mana zaman pandemi kayak begini, anak 8 kecil-kecil, ijazah nggak punya, kantor nggak ada, kontrakan ora punya. Bagaimana ini ya, mana pandemi corona lagi kata ayam. Tapi yakin bisa gede-gedein anak kan 8 jadi babon-babon lagi. Masa kita ada ijazah, kantor ada lah, kita punya kontrakan, kita punya usaha, bingung, imannya kalah sama apa? Ayam. Mantep dia. Belum cicak. Cicak makanannya nyamuk, saudara. Saya mau tanya, ada nggak di Pondok Pinang cicak ngejar-ngejar nyamuk?
Kenapa nggak ada? Nggak punya sayap. Gimana ngejar-ngejarnya nyamuk punya sayap? Tapi cicak yakin akidahnya. Oh, kalau udah ngasih perut tanggung jawab sama isinya. Biar kata saya nggak bisa ngejar-ngejar nyamuk, nggak punya sayap. Allah Maha Kuasa. Hidup sampai sekarang. Ada nggak cicak? Banyak nggak? Mantap. Masa kita ada kantor, ada usaha, kita bingung? Ini karena konsep akidah yang keliru, berujung pada mindset yang keliru. Hidup berdasarkan kemauan, bukan berdasarkan kemampuan. Biar kita nggak stres, pahami tetangga kita yang wafat. Kira-kira waktu dia habis dimandiin dikafanin nggak? Dikafanin nggak? Kalau di Pondok Pinang kain kafan tuh dikasih kantong kayak begini nggak? Hah? Enggak. Enggak. Berarti duit kagak dibawa. Mau ngapa itu sampai pusing mumet tuh. Yang bakal kita kalau mati bini kita kawin lagi. Mana sama teman kita yang dulu gedek banget sama kita lagi. Coba kita bikin stres. Nyetres siapa? Kita harus berdasarkan kemampuan. Kita nih punya kontrakan berapa ya? 15. Dulu kita lahir nggak bawa apa-apa. Buang tuh yang bikin stres. Berapa cicilan yang ada? Sekian. Buang 1, tutup, masih ada 14. Tapi kan kurang. Nggak bikin puyeng sama kita. Kalau udah puyeng nih otak, mikirin itu mulu. Udah tanggal 1 lagi nih. Mana tanggal 5 lagi jatuh temponya. Itu sholat kagak khusyuk, mikirin tanggal 5 mulu. Ini yang bikin stres sama kita. Buang yang bikin stres. Buang. Nanti bakal ada lagi dari Allah. Jangan takut. Nanti mahal, jangan takut. Dulu haji murah 5 juta. Kita nggak bisa haji. Pas haji 35 juta bisa. Murahan mana? Dulu motor murah harganya 3 juta, nggak kebeli. Sekarang motor mahal, kebeli. Murah itu hanya waktu. Begitu. Jadi kita jangan dibikin stres hidup. Ulah kita lalu nyalain Allah. Allah bagaimana ini? Bagaimana? Lah kan yang kredit itu kita. Tanda tangannya aja. Siapa yang tanda tangan? Allah apa kita? Lah kita nyalain Allah. Jangan. Emang corona enggak bikin puyeng? Kagak. Jujur-jujur, yang bikin puyeng cicilan. Bener nggak? Nih kurangin nih, jangan bertahan. Yang bakal bikin stres kurangin. Kalau kita ada barang tutup dulu, karena abang tidak ngerti corona. Ngerti nggak sih? Kagak. Itu yang bikin stres kita. Kurangin akidah kita ini biar tidak goyang sama Allah. Enggak goyang sama Allah, biar enggak repot hidup kita, biar tenang. Tapi banyak tunggakan orang sama kita. Ini dia yang bikin stres. Ada orang ngontrak di rumah kita, ditagih entar-entar, kita maklumi. Habis itu pergi. Habis pergi ganti nomor, kita pikirin aja. Si anu tuh yang kurang ajar banget. Di mana itu? Udah tahu dia nomornya ganti dan udah kabur. Maknanya dia ogah ingat kita. Lah kita ingat dia, meremelek sampai jam 1. Enggak bisa tidur nih. Dia nginget kita enggak? Kagak. Orang nomor aja ganti. Kan mananya kagak mau inget kita. Kita nginget dia. Kita nggak bisa tidur nih, ulah dia, ulah kita. Jangan kerjain. Yang kayak gitu-gitu udah tagih 3 kali, robek dah, dibakar. Jangan ngederes ayat-ayat bon. Si anu nih ya, lumayan ini 500. Si anu ini 300. Tapi orangnya udah yang 5 tahun masih disimpan juga.
Di total kayaknya lumayan ada 100 juta ini. Dibaca-baca, ini yang bikin stres. Anggap aja jenggot dicukur. Yang ngibulin tuh namanya lah kita lagi dicukur jenggotnya ame Allah. Kalau jenggot kita dicukur makin dikit makin banyak. Makin banyak. Dah ke depan banyak, dah tutup. Begitu, biar jangan stres. Mikirin orang yang kagak mikirin kita. Tagih udah 3 kali, tarsok dah. Ditagih di akhirat. 1.000 rupiah dia ngibulin kita, 1.000 rakaat sholat dia buat kita. Alhamdulillah. Begitu. Jangan stres. Mikirin orang yang kagak mikirin kita, capek. Itu ulah kita. Inilah akidah. Biar kita benar. Kayak bujangan. Dulu pernah pacaran sama si A. Akhirnya pindah ceweknya sama si B. Kita nggak mau kawin, mikirin dia aja. Lah dia kagak mikirin kita. Kita mikirin dia. Rugi nggak? Lah rugi kita. Ini yang disebut dunia segede daun kelor. Kalau mata kita ditutupi daun kelor, dunia ini cuman isinya daun kelor. Isinya dia doang. Buat apa? Namanya nyiksa diri. Gua sakit hati dipikirin terus. Itu bukan sakit hati, lo demen bini orang. Kan dianya udah punya lakinya. Kita mikirin dia. Mikirin bini orang. Orang bener orang salah. Orang bener orang salah. Lah kagak bener nih, dirapihin biar jangan stres. Hidup kita nih biar enak. Begitu enak. Begitu. Jadi akidah kita. Yang ketiga, wa muzaqqiyal qalbis kula. Pelajari ilmu yang ngebersihin hati. Saya nggak mau ngomong hati, ketinggian. Mindset. Benerin mindset kita. Sebab kalau mindset kita udah rusak, nanti ke sana kemari jadi rusak. Mindset. Contoh begini saudara, ada teman kita memposting makanan di grup WA, makanan mana durian kalau masih kumpul. Kalau mindset kita rusak, najong banget. Najong, apa itu najong ya? Ngirimnya gambar mulu, nggak pernah ngajak makan. Emang dia dasar, jangan begitu. Mungkin dia lagi ngibur bininya sama anaknya di restoran. Cakep nih orang, laki yang bagus. Begitu. Kayak gitu aja yang enak. Mindset tuh. Biar kita nggak rusak. Pikiran tuh yang enak aja. Kalau pikiran enak tuh enak. Kayak zaman pandemi begini nih. Kalau pikiran enak-enak. Bini kita yang pikirannya enak, cakep, dikasih duit di kita melaki. Tempe aja. Tinggal di model. Jumat tempe bacem, Sabtu tempe oreng, Minggu tempe kari, Minggu, Senin tempe semur, Selasa tempe tepungin. Udah enak aja dah makan. Yang penting sehat. Betul nggak? Jadi alhamdulillah, sebab tempe kalau kurang pandai mengolahnya bisa darah tinggi saudara. Itu laki tempe mulu budek nih begitu. Darah tinggi kalau kurang pandai ngolahnya. Begitu. Maka pikiran bagus itu menghasilkan sesuatu yang bagus. Ini ngaji tasawuf. Bini saya kalau dikasih duit 10.000, saya pengen makan daging sapi, baik bang, nggak protes. Beli Royco rasa daging sapi 10.000, begitu. Namanya cerdas, enggak ribu. Jadi biar kita enak, ilmu bersihin hati. Baik sangka aja kayak begini nih, ama Allah baik sangka. Kata Imam Haddad yang ratibnya kita baca tuh di dalam kitab Nasihat Diniyah wal Wasayal Imaniyah, di terakhirnya beliau menyampaikan, menutup kitab itu, khoslatani laisa fauqahuma minal khair husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah.
ada dua hal. Enggak ada lagi yang paling topnya kalau orang pengen sukses kecuali cuma dua ini. Baik sangka sama Allah, baik sangka sama hamba-hamba Allah. Mindset kita benerin sama Allah. Jangan buruk sangka mulu. Sehingga kalau buruk sangka sama Allah, nikmat yang banyak ketutup. Kita dari dulu aman, negeri kita, daerah kita aman. Baru juga setahun belakangan ini ada corona. Jangan kita menutup tuh nikmat Allah yang banyak. Walaupun lagi corona begini, nikmat Allah masih banyak diberikan sama kita. Kalau kita mau baik sangka sama Allah. Ini udah setahun lebih nih corona sampai sekarang nih. Sampai udah 2 lebaran, saudara. Udah 2 lebaran. Kalau sampai nanti 3 lebaran, jadi Bang Toyib kagak pulang-pulang. 3 lebaran, Bang Toyib gelarnya. Kalau sampai tahun depan. Ini corona. Tapi kalau mau jujur, saudara, coba dong husnudon sama Allah. Corona kayak begini nih, yang sekarang muncul PPMK darurat. Saudara, kalau mau jujur, kita masih banyak dikasih nikmat. Satu, kita sebut 3. Nikmat hidup. Nih masih hidup nggak nih? Jangan-jangan yang diem nih mati. Masih hidup nggak? Masih. Alhamdulillah. Tuh alhamdulillah tuh nikmat besar, saudara. Alhamdulillah. Iya, kita masih hidup. Kan ingat tuh kita hidup. 2, nikmat sehat. Nih yang ngaji nih, sehat nggak nih? Alhamdulillah. Nggak perlu buang duit. Ada orang di ICU udah ratusan juta, kita nggak buang. Alhamdulillah. 3, nikmat makan. Kita masih makan nggak? Masih. Berapa kali? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Mie ayam, sate padang belum, soto mie belum, ayam gepuk Pondok Pinang belum. Ya Allah, yang kaya begitu mau dihilangin nikmat Allah? Nggak bener kita mindset. Masih banyak nikmat Allah. Alhamdulillah ya Rabb, alhamdulillah ya Rabb, alhamdulillah. Masih banyak. Mau ngapain? Apa yang mau distresi? Nikmati aja hidup ini. Nikmati aja hidup ini. Mungkin rahasianya kita supaya PPMK, biar kita di rumah banyak baca Quran. Kalau mindset begitu, tum kagak. Makin di rumah baca WA, mana isinya? Mati lagi, mati lagi. Yang enggak, yang enak. Biar hati kita nih lempeng. Kalau hati kita bagus, enak, saudara. Ada teman kita posting motor baru. Kalau kita nih pamer nih, itu namanya mindset nggak benar. Coba dong dirubah mindsetnya. Oh ya Allah, nih orang zaman pandemi begini, Allah kasih dia rezeki sampai kebeli motor baru PCX. Jarang orang dikasih amalannya apa ini orang. Saya pengen kayak dia. Begitu. Jadi enak. Berpikiran tuh, jangan yang jelek-jelek. Biar kita sehat. Jangan mikirin yang enggak. Kalau kita pikirannya negatif, jadi negatif. Jadi hati ini belajarlah ilmu ikhlas, belajar ilmu sabar, belajar ilmu syukur, belajar ilmu biar kita tidak pusing ngadepin hidup. Ini kudu belajar biar kita tenang, karena semuanya pola hati saja. Bagaimana mensikapi hidup. Kalau kita berkata, aduh beban hidup saya berat, dia tidak paham, nggak pernah dengerin musik The Massive. Dia bilang hidup adalah anugerah, bukan beban. Anugerah itu kudu disyukuri. Begitu. Ini corona nih sampai kapan ini? Dia nggak ngerti.
Lagu Niki Ardila, dunia panggung sandiwara. Orang main sandiwara sebentar, dunia sebentar, corona juga sebentar, nggak abadi. Yang abadi akhirat. Pikirin bekal menuju akhirat daripada maklilin corona. Sholat ke, baca Quran ke, baca sholawat ke, habis sholat 100 kali Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad. Baca dalail ke, baca ratib ke, ratib, banyakin ratib, bukan rapid, ratib. Ini biar mindset kita bagus. Kata wali-waliullah, pelajari 3 ilmu nih. Ilmu fikih buat benerin ngibadah, ilmu akidah buat dandanin keyakinan. Biar jangan kata nih makhluk nih lebih hebat dari Allah. Kagak. Yang hebat Allah. Makhluk sama kayak kita lemah. Dan dandanin hati biar mindset kita ini benar. Jangan buruk sangka, jangan, yang benar saja, yang baik. Dan ini biar kita bahagia, sehingga kita enak hidup kita. Jangan buruk sangka, jangan. Bagus buruk sangka, jangan. Baik sangka aja sama orang, jadi enak kalau baik sangka. Kalau buruk sangka pegel gitu, jadi ribut mulu. Maka olahlah kita punya mata 2, jangan memandang musibah saja ini mata, pandang juga dengan satunya, kurnia Allah yang masih banyak sama kita. Jangan sampai kita lagi ngeluh, malaikat maut datang cabut, mati kita dalam keadaan buruk sangka kita. Jangan. Kita harus baik sangka sama Allah, baik sangka, supaya kita tidak habis kita dan ketakutan. Mudah-mudahan kita baca Fatihah dengan kita duduk di majelis ilmu ini, Allah beri kita semuanya keberlimpahan kesehatan, sehat iman kita, sehat qalbu kita, sehat pikiran kita, sehat badan kita, sehat keluarga kita, sehat anak menantu cucu kita, sehat teman-teman kita, sehat lingkungan kita, sehat negara kita, sehat usaha-usaha kita, sehat keuangan kita. Allah beri kita barakah dunia dan barakah akhirat. Amin. Al-Fatihah. Buku yang merah dibuka, kita doa sama-sama biar lingkungan kita sehat, dihindarkan dari wabah-wabah penyakit. Doa kita baca pakai